Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil karamah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, terlebih-lebih pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, dan juga para asatiz, tuan-tuan guru kita. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan sahibul bait beserta dengan keluarga. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumna hadirin jamaah majlis pengajian dan umrah hadir bisa berkumpul meluangkan waktu dohot niat nadenggan menuntut ilmu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di perkumpulan tahun sedia kita berkumpul di ginjang duniawan atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka mudah-mudahan nanti pun kita masuk surga atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dihadiri ratusan jamaah,
Pernah suatu ketika ada 3 orang yang hadir di majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu beliau sangat-sangat memperhatikan yang 3 orang ini dibanding yang lainnya. Maka setelah selesai pengajian dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nampaklah karomahnya, nampaklah kemuliaannya, nampaklah kelebihannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir mengetahui isi hati dan niat ketiga orang yang hadir di majelisnya. Lalu beliau pun memanggil mereka. Mau memaning Syekh Abdul Qadir, ipiona mana pertama, ison kamu yolo kamu tulu. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada orang yang pertama, wahai fulan, engkau datang ke majelis ini, engkau hadir ke majelis ini, niatnya benar-benar menuntut ilmu. Maka suatu saat nanti engkau akan menjadi ulama yang soleh. Masya Allah. Benar degisi niatmu, tujuanmu setiap roh tuson untuk menuntut ilmu semata-mata mengharap ridho Allah dan karena Allah serta pertolongan Allah, maka lihatlah nanti suatu saat engkau akan menjadi ulama yang soleh. Artinya ulama yang tidak cinta dengan dunia, ulama yang bisa membawa umat dekat dengan Allah, dekat dengan akhirat, dekat dengan Rasulullah. Inilah karomahnya Syekh Abdul Qadir, salah satu di antara sekian banyak karomahnya beliau. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir berkata kepada orang yang kedua, "Hei fulan, engkau datang ke majelis ini untuk mentes guru, mencubuk-cubuk." Ini Syekh Abdul Qadir. Niatmu roma ngaji na mencubuk-cubuk. Rupanya na bahat walakon wala mengaji ia mencubuk-cubuk guru niat. Kaya baju lontong songoni ites sang asun jedo ilmu na niat. Bahat. Roya sakalikum nasuni mehehnya. Mantap ya. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, suatu saat nanti engkau akan menjadi orang yang kaya, tetapi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Rupa apalagi purwa kayo songoni baik. Tapi ujung-ujungnya mati su'ul khotimah. Ada begitu kayo lah Ustaz coba nih ya. Roh mengaji niat kot mencubuk-cubuk guru. Kayo mah. Tetapi ujungnya itu mereka khawatir kan mati dalam keadaan su'ul khotimah, ulang sampai. Memang nikmat mada kayo harta, ternyata kekayaan ini istidraj bagi orang-orang yang tidak mempergunakan kekayaannya. Suatu saat ini matong kinai Syekh Abdul Qadir dengan niat minaro itu untuk mentes guru, mencubuk-cubuk guru, maka engkau akan mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak baik. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir berkata kepada orang yang ketiga, mau meninggal, "Hei fulan, engkau datang ke majelis ini dengan niat untuk mencari-cari kesalahan guru." Ibotona niat ibayo roh tuson seolah-olah dipandang kalak menuntut ilmu, tapi tujuanmu mencari-cari kesalahan guru. Ijia pada putia letih ni gurui, salah ni gurui, cocok lagi. Rupanya sumur dan pina bahata, sangat-sangat bahat. Andi dan marwai salah gurui, andi dan marwai lopus kobar ni gurui, andi dan marwai sili kepeleset omongan ni gurui. Sudah tahu kesalahannya sehingga bisa menjadi sada bukti udokon tualakan ninam. Maka niat yang seperti ini tidak baik.
Aman Syekh Abdul Qadir, ketahuilah wahai bulan, suatu saat nanti engkau mati dalam keadaan kekafiran. Alhamdulillah, payahan mesti lebih baik. Mati dalam keadaan kekafiran, meninggalkan iman, artinya tidak membawa iman saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata singkat kisah nih beliau dengan jamaah Nahdlatul Ulama semua terbukti. Yang pertama menjadi ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya, kezuhudannya, kewarahannya, dengan keilmuannya. Rupana anggodengan ibana margurui, Allah memberikan ilmu tanpa diajari oleh guru. Awahat mada buktina alak-alak adegis margurui. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, kata Allah. Kami akan mengajarinya ilmu tanpa ada perantara. Asu bisa dengan sebab kecintaannya kepada guru, dengan sebab kebaikannya kepada guru, dengan sebab hormatnya kepada guru. Iman membain rohi ilmu. Nasujung ada di ibarsya dari ia tai ibutuinya. Nasujung ada do ibarsya ia kita pi tai terjawab ia. Itulah berkahnya hormat ta'zim dengan guru. Ini dalam kitab Ta'limul Muta'allim, innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in jabauta tabibaha wa qana li jahdika in jabauta muallima. Guru dengan dokter adong kesamaanna. Apabila ngai hormati hona duaon, maka ngada pemanfaat sian na duaon. Maka bersabarlah dengan penyakitmu angui sepeleon ko dokteri, dan bersabarlah dengan kebodohanmu angui sepeleon ko gurui. Artinya Roma azab bodoh mai baik-baikna tanpa ilmu karena menyepelekan guru. Aiman nakin hikmah ibayon jadi ulama-ulama yang soleh. Nabaduana jadi alakna kayu betul, alakna bahat hartona, tapi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Rupana patulunaun ragu ya. Anda yakin udah buni dokon ni Syekh Abdul Qadir. Jadi setelah mulak sian tempat ni Syekh Abdul Qadir, iwakaf konia dirinya tu musujid. Karena kita mengadiki naya bahwa untuk mengengkari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir. Ngayakin au mati dalam keadaan kekafiran. Oh Tuhanku, wakafkan diriku tu musujid, mengurus musujid, membersihkan musujid, azan di musujid, dot memanggil kalak untuk beribadah di musujid. Ngantuk namalim tadi. Ije bisi mati kekafiran ini. Iwakaf konia kare dona nai musujid saja. Rupa nai musujid don saja te nabahaya do. Anggo salah niat nai. Ketika ia jadi tukang azan, ketika ia jadi mengajak orang untuk beribadah, rupanya singkat cerita mar puluh-puluh tahun ia menjadi tukang bersih-bersih di musujidon. Pernah suatu ketika bahangia selalu sebahang ni dia ada burung dia lewat musujidon. Pun saja mereka apa ya? Cobaan bagi seseorang adalah perempuan. Ni dia lewat menjulu musujidi amanalah. Ibiona sirik namanya keman. Akhirnya penasaran dia itu pun konia anak guru. Ido konia bahwasanya ia cinta tu anak guru. Git ila Maria anak buruan. Ambo sungun itu ayah kumado kon ning anak guru. Isang bionia maksud dan tujuan nia. Lalu kemudian orang tua non berkata, "Palapor wa muda buru nabi amin tong mana Islam kami." Jadi masuk bahwa jolo tua agama nami subang milehen buru nami ning bayohon. Karena sudah cinta mandung sangat porwanya dengan nafsu niaon, raya meninggalkan agama Islami. Masuk tu agama ni orang tua naon, masuk tu agama ni nak burui, kawin kalai mati dalam keadaan kekafiran. Padahal tukang azan mar puluh-puluh tahun. Naudzubillah. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada hikmah ni ceritoi. Baguslah dalam berniat, perbaharuilah niat, perbaikilah niat dalam setiap langkah kemanapun kita. Pada niat
Tujuan kita merangkat pada niat, terutama menuntut ilmu. Ulang sampai dong niat-niat na lain, niat na mencuba-cuba, niat na mendaladalai kesalahan, niat na mengadu domba antara guru na sada dengan guru na lain. Indah tola, karena on mana bahaya na diawali daripada niat. Bagaimana kita berniat, itulah yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Deges niatmu, maka deges akan roh balasanna. Ketika buruk niat niba, maka buruk akan roh balasanna. Kedulu silaturahim, niat na deges, maka balasanna pun balasanna deges. Kedulu menuntut ilmu, niat na deges, maka balasanna pun balasanna deges. Imesodong na jolo murid ni Fudail bin Iyad. Murid ni na sangat donok tusia, na sangat malim, na sangat akrab, na sangat deges akhlakna. Bahkan nasadaun mayana mampu mewarisi ilmu ni guru niaon. Rubana pondok umur ni murid niaon meninggal dia. Setelah meninggal marnipi pada Imam Fudail bin Iyad, ni dia murid niaon di bakasan api neraka. Sudah boleh bakasan neraka. Engkau adalah murid kesayanganku, engkau adalah penerus ilmuku. Engkau selalu berzikir la ilaha illallah ketika di dunia. Asudu wida waya binarakuon mangkuling murid niya. Sada dawu salamku niya. Ahli najolo waktu mangului ginjang dunia. Utanion kaji siang ko wadu mahodot guru na lain tanpa sepengetahuanmu. Naudzubillah min zalik. Rupanya tukang mengadu domba bayon, walaupun malim, walaupun pintar, walaupun warak, tapi suka mengadu domba. Maka on adalah penyakit na sangat hati-hati kita. Ulang sampai ikut-ikutan mengadu domba. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita tambahi kajina tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Jadi indai babena merindukan surgai, surgai doma paitin tiba, surgai doma merindukan iba. Nah pertama nih Rasulullah talil Quran, orang yang senantiasa baca Al-Quran. Ulang tinggal konon bopena salambar sadari, sajus sadari, 2 juz sadari, ulang tinggal baca Al-Quran. Karena cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah lewat Al-Quran kalamullah. Bagaimanapun sibukna, sundia pesibukna namar duniaon, sasibuk-sibuk ni namar duniaon, kita pasti akan meninggalkan dunia. Sasibuk-sibuk ni namar duniaon, dunia pasti akan meninggalkan kita. Maka modal utama adalah dengan menyebut kalam-kalamnya Allah. Alif lam mim, sada huruf 10 kebaikanna, 3 huruf 30. Apalagi sajus sadari, 2 juz sadari, on lagi Roma bulan puasa, usahaon khotom Al-Quran 30 kali dalam puasa. Nggak mampu sa menek-menek nak sanoli dalam sebulan khotom Al-Quran. Karena itu adalah orang yang termasuk dirindukan surga. Alak-alak na bahat mengaji, alak-alak na menghafal Quran, alak-alak na mengulang-ulang bacaan Quran, alak-alak na membaca Al-Quran, bobina terbata-bata membacanya. Dzalikal kitabu, mendapat pahala, dirindukan oleh surga. Masya Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa hifzul lisan, orang-orang yang dirindukan surga, orang-orang yang memelihara lidahnya. Ijagoya lidahnya sian margabus, ijagoya lidahnya sian perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang fahisyah, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang keji. Nasotagi binege igontima, menjadi bahasa-bahasa yang indah didengar. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ulang bedong bahasa-bahasa naso marmanfaat. Karena orang yang mampu menjaga dan memelihara lidahnya, mereka adalah orang-orang yang dirindukan surga. Malumun surga itu alai. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, apabila seseorang ingin dirindukan surga, wa mut'imul ji'an, memberi makan orang-orang yang kelaparan.
marsidokah panganon, marsidokah indahan, marsidokah makanan, itu termasuk. Makanya di bulan puasa sedekah yang paling baik adalah memberi sedekah kepada orang yang berpuasa saat berbuka puasa. Pala nadong lontong kolak pisang ilehenia, ai termasuk mut'imul ji'an, mangalehin mangan. Marsidokah di pengajian, marsidokah di musojid, marsidokah di lakna miskin panganon, ai termasuk apalagi sidokah koni indahan. Ibangan bayoy yobani amar ibadah. Sering do sampai di sana. Anggo Syekh Mustafa Hussein setiap alak na marjakal isa jo mabisan ni beliau pala marjakal dan mongko manabusi lagi ilehen ko sa takar jomput sotik musih lobinai bantu plastik niya. Harana masuk non na tulu bidion sangan na 10 bidion na ikhlason ko mga lehen na masuk tu boltok ni anak niya, tu boltok istri niya, tu boltok niya tarlubi-lubi alak na malit na masuk itu boltok na barokah ko sa humiling beliau. Imatagi na naman jangan indah to masuk tu boltok niya lah. Lalu kita kariho 2 takar dontong isya buat musik jomput. Jomput kontong bahan martabak legis mai. Sonon sayo pima martabak legis. Ning Syekh Mustafa Hussein tolu biji lah 4 biji 5 biji na masuki luar biasa barokah. Apalagi 2 tangan main kosong nah ini martabak itulah terus saja menebus itu sih. Barokah naimai aiman ilmu dagang agar supaya berkah. Maka orang-orang yang mampu bersedekah makanan songonon alhamdulillah di pengajian kadang-kadang kita adong nomor sidokah luar biasa mata. Itulah orang-orang yang dirindukan surga. Maka betapa inginnya orang-orang miskin mampu bersedekah sehingga mereka mengeluh, ya Rasulullah, kami pun ingin bersedekah makanan, kami pun ingin bersedekah baju pakaian, tapi kami tidak mampu. Untuk diri kami pun tidak mampu ya Rasulullah. Sunti membayar kami baik tinggal. Baca matasbih, baca matahmid, baca matakbir ning nabinta. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sarupo may dohot na marsidokah. Songon nebay ngalak-alak na kayo ning nabinta. Masya Allah. Aima cintana alak-alak na ingin bersedekah. Maka idoakon tu Allah, ya Allah, andai kata engkau luaskan rizkiku, engkau barokahi rizkiku, maka aku akan bersedekah di jalanmu untuk mensyukuri nikmat nilaimu. Itu sebarokahku sahur. Kemudian yang keempat, yang terakhir kata Rasulullah, orang-orang yang dirindukan surga, wasaumu Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka usahakan selama 30 hari bulan Ramadan ulang tinggal puasamu. Pala namar dalanan musafir tola dibatalkan puasa wa antasumu khairul lakum, tetapi yang puasa lebih baik bagimu min Allah Ta'ala. Bagi yang mampu menahan, bagi yang kuat menahan, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Rahasia nai anggoy botoho tagian dena puasoi, tapi ngamampu ho botal kon sah de ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan ulang be mar bolong-bolong puasonta di bulan Ramadan, sasusah-susahna sapayah-payahna. Maka kajian ini mudah-mudahan insya Allah menambah ilmu amal ibadah kepada kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.